حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para alim, ulama, asatid, murabbi, mubaligh, para kiai, sesepuh, bini sepuh Masjid Al-Falah yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah, muga-muga dipun paringi sehat, muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini kita bisa mengawali aktivitas di pagi hari dengan memulai sholat subuh berjamaah. Tentu tidak semua orang bisa melaksanakan aktivitas sebaik seperti pagi hari ini. Rasulullah pernah menjanjikan di dalam satu hadis riwayat Muslim, kalau tidak salah nomor 565, man shollal isya'a bi jama'atin faka'annama sholla nisfal laili wa man sholla subha bi jama'atin faka'annama sholla kullal lail. Siapa orangnya yang mau sholat isya berjamaah, maka sebanding dengan sholat separuh malam. Dan siapa yang kemudian sholat subuhnya yang berjamaah, sebanding dengan sholat semalam suntuk. Alhamdulillah pula kita diberikan oleh Allah sehat jasmani dan sehat rohani, bangun dalam keadaan membawa iman. Nilai iman yang diberikan Allah kepada kita ini sebuah prestasi yang tidak bisa diukur dengan dunia seisinya. Karena ibadah iman yang Allah tancapkan di dalam jantung kalbu kita ini adalah mutlak kehendak dan hidayah Allah. Bapak Ibu, kira-kira tahun 537 Masehi, karena Rasulullah itu lahir hari Senin tanggal 20 April 571, bertepatan dengan hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena dilatar belakangi peristiwa besar pasukan gajah yang dipimpin oleh Abroha. Nah, kalau Rasulullah itu lahir tanggal 20 April 571 Masehi, kira-kira tahun 537, ya sekitar 25 tahun sebelum beliau lahir, di Yaman itu ada seorang raja besar namanya Abroha. Setelah menguasai kerajaan Himyar, maka Abroha lah yang ditunjuk menjadi raja di Yaman dan berpusat ibu kotanya di kota Son'alama. Kota Son'a ini oleh UNESCO
dinobatkan sebagai kota yang sudah ada lebih dari 3.500 tahun sebelum Masehi. Kota Son'a sudah ada. Itu artinya Yaman termasuk salah satu negara-negeri yang sangat tua. Hadirin, Abroha ini melihat potensi Ka'bah yang ada di Mekah, itu sungguh luar biasa. Artinya banyak orang datang setiap hari, bahkan ketika musim haji. Musim haji itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Dan kota Mekah itu sudah dikunjungi orang dari berbagai penjuru negeri untuk mengunjungi Ka'bah. Dari sini Bapak Ibu, secara ekonomi menguntungkan, secara turis menguntungkan, secara kebudayaan menguntungkan, dari seluruh aspek kehidupan menguntungkan. Maka itu kemudian Abroha ini melihat, kalau saya mempunyai Ka'bah seperti yang ada di Mekah, maka pasti Yaman akan menjadi negara yang kaya. Itu obsesinya. Akhirnya beliau membangunlah sebuah Ka'bah palsu atau Ka'bah tandingan. Beliau ini setelah mendirikan Ka'bah, kemudian beberapa meter dari Ka'bah tandingan ini dibangun sebuah gereja. Nah, gereja dan Ka'bah yang ia bangun ini itu diberi nama Al-Qulais. Ada yang menyebut gereja Al-Qulais, ada yang menyebut Ghorqatul Qulais, ada yang menyebut Ka'batul Qulais. Setidaknya ada 4 nama Ka'bah dan gereja yang dibangun oleh Abroha ini. Yang pertama Al-Qulais, yang kedua gereja Al-Qulais, yang ketiga Ka'batul Qulais, dan yang keempat adalah Ghorqatul Qulais. Orang Yaman sampai hari ini lebih populer menyebutnya dengan Ghorqatul Qulais. Ka'bah ini dibangun dengan segala sesuatu yang sangat megah, mahal, dan mewah. Jadi bukan hanya indah, tapi juga megah, juga mewah. Bapak Ibu, ketika gereja ini sudah jadi, Ka'bah sudah jadi, Abroha ini berkampanye. Ya apa caranya penduduk Jazirah Arab itu bisa datang mengunjungi Ka'batul Qulais. Nah, Abroha bukan hanya sekedar promosi melalui entertainment, tetapi juga memanfaatkan nilai-nilai agama. Apa? Ia membangun gereja ini dengan menggunakan promosi bahwa nanti di akhir zaman Nabiullah Isa Al-Masih atau Yesus akan turun yang kedua ke dunia, dan Yesus akan beribadah di gereja yang Abroha ini bangun. Luar biasa itu Pak. Oh, kalau begitu dari sini sudah bisa kita lihat. Kenapa? Karena waktu itu Abroha punya obsesi agar gereja Al-Qulais ini menjadi titik dan pusat penginjilan di seluruh Jazirah Arab. Sebagaimana makam gereja suci yang ada di Yerusalem, sebagaimana gereja yang ada di Afrika. Nah, itulah obsesi terbesarnya. Selain duit, ternyata dalam hatinya ada kecemburuan dengan kebesaran Ka'bah yang ada di Mekah. Padahal waktu itu Nabiullah Muhammad SAW masih belum lahir. Dari sini kita bisa melihat hadirin, bahwa orang-orang kafir itu, terutama orang Yahudi dan orang Nasrani, itu hatinya tidak pernah berhenti, selalu iri kepada umat Islam, selalu benci kepada umat Islam. Makanya Al-Quran sudah mengingatkan pada kita di surat Al-Baqarah ayat 120.
Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasrani lan tardo. Bayangkan Pak, ayat ini diawali dengan huruf lan, harfu nasbin, dimasukkan kepada fi'il mudhari yang berarti masa yang akan datang dan masa sekarang. Artinya orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kiamat mereka tidak akan ridho sebelum umat Islam menjadi pengikutnya. Makanya menggunakan kata millah. Millah bisa berarti agama, millah bisa berarti pengikut, dan millah bisa berarti penganut. Jadi dengan demikian, sejak dulu kala orang Yahudi dan Nasrani selalu iri dengan kebenaran yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Karena obsesinya ini tidak tercapai, dia sudah membangun susah-susah gereja, membangun susah-susah Ka'bah, tandingan yang ada di Mekah itu, tidak ada orang yang mau berziarah mengunjungi gereja yang Abraha telah bangun. Dari situ kemudian muncul keinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Bapak Ibu, ketika itu Abraha meminta bantuan kepada negara Romawi, yaitu negara Romawi, kemudian minta bantuan kepada negara Bizantium. Bizantium itu sebenarnya juga Romawi, hanya saja kalau disebut Romawi itu Romawi bagian di wilayah barat, kalau Bizantium itu Romawi di wilayah timur. Minta apa Abraha? Minta bantuan tentara. Kemudian beliau juga minta bantuan kepada Raja Najasyi sebagai penguasa kerajaan Habasyah untuk dikirim pasukan dan juga dikirim alat transportasi berupa gajah. Sehingga Abraha ketika itu mempunyai jumlah pasukan yang sangat besar, ribuan, dan juga mempunyai kendaraan yang dikirim oleh Raja Najasyi sebanyak 12 ekor. Jadi gajahnya tidak banyak Pak. Mungkin dulu kita membayangkan waktu kecil semua tentaranya itu naik gajah. Ternyata tidak. Nanti zaman baca di dalam kitab Akhbaru Mekah insya Allah ada yang ditulis oleh Al-Azraqi. Jadi gajahnya itu cuma 12 besar-besar. Nah gajah inilah yang ditumpangi Abraha dan para petinggi, para panglimanya dari Yaman menuju Mekah. Dengan satu misi menghancurkan Ka'bah. Dan Abraha ini brutal Pak. Brutalnya gimana? Setiap negeri, setiap suku, setiap daerah yang ia lalui itu dijarah, diperangi, dirampok. Kalau ada ayam ya dibawa ayam. Waktu itu kan belum ada mobil, belum ada handphone ya. Ada kambing, dibawa itu kambing. Ada onta, dibawa itu onta. Jadi itulah kekejaman Abraha sejak dari Yaman sampai ke menuju kota Mekah. Ketika sampai di sebuah desa namanya Al-Mughammas. Al-Mughammas itu kira-kira 20 km sebelah timur kota Makkah. Jadi Abraha dan bala tentaranya itu belum sampai masuk ke kota Mekah. Masih di Al-Mughammas. Sekitar dekat dengan kota Mina, daerah Mina. Disitulah istirahat. Kemudian Abraha ini mengutus utusan namanya Hanatoh al-Amiri. Hanatoh al-Amiri ini diutus, disuruh untuk ke Mekah menemui pimpinan kota Mekah. Akhirnya ia bertemu dengan Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, terjadilah dialog di situ. Setelah terjadi dialog, kemudian Abdul Muthalib ini berangkat menuju Al-Mughammas. Jadi Abdul Muthalib belum sempat masuk kota Mekah, masih di kampung Al-Mughammas.
Abdul Muthalib menemui Abroha di Al-Mughammas ini, di luar kota Mekah. Dari jauh, Abdul Muthalib itu kelihatan berwibawa. Karena berwibawanya, kemudian Abroha ini turun dari pelana gajah. Begitu turun, kemudian duduk berdampingan dengan Abdul Muthalib. Saya belum pernah menemukan referensi kalau Abroha itu pernah duduk berdampingan dengan rakyat biasa. Begitu wibawanya Abdul Muthalib. Akhirnya terjadi dialog singkat. Abdul Muthalib, ada apa? Saya datang ke sini bukan untuk berperang, tidak untuk membunuh, tidak untuk merusak, tidak untuk menjarah dan lain-lain. Saya hanya punya misi satu, menghancurkan Ka'bah. Setelah itu selesai, kita tidak ada urusan. Apa kata Abdul Muthalib? Abroha, Ka'bah itu ada yang mengurus sendiri, ada yang punya sendiri, ada yang menjaga sendiri, dan itu bukan urusanku. Aku datang ke sini, aku ingin meminta untaku 200 yang kamu jarah. Jadi 200 ontanya Abdul Muthalib itu Pak dijarah sama Abroha. Ketika Abdul Muthalib mengucapkan seperti ini, Abroha itu terkejut. Abdul Muthalib, ada apa? Saya ini datang jauh-jauh dari Yaman ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah yang kamu sucikan, yang kamu jaga dari turun-temurun. Kamu cuma membicarakan tentang onta yang aku jarah. Katanya Abdul Muthalib, aku kan sudah bilang, Ka'bah itu bukan urusanku. Iya ada pemiliknya, iya ada yang menjaga. Tapi onta-ontaku yang kamu jarah itu milikku. Dan sekarang aku minta. Bapak Ibu diberikan itu onta 200. Setelah 200 onta diterima oleh Abdul Muthalib, pulang dia. Abroha dan bala tentaranya masih di Al-Mughammas. Begitu Abdul Muthalib sampai di Mekah, beliau kemudian menuju ke pinggiran Ka'bah. Kemudian beliau berdoa, kalau diterjemahkan singkat begini, ya Allah, ini Ka'bah milikmu. Ya Allah, ini Ka'bah adalah Engkau yang memiliki dan Engkau pula yang menjaganya. Mulai hari ini Ka'bah aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Bapak Ibu, setelah itu kemudian Abdul Muthalib ini mengajak penduduk Mekah untuk naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung Pak, dan itu hampir seluruh penduduk Mekah. Nah, ketika penduduk Mekah ini berada di atas gunung, mereka bisa menyaksikan dari jauh pasukan ribuan Abroha yang ada di Al-Mughammas. Begitu Al-Mughammas, Raja Abroha ini menggerakkan gajah-gajah itu agar berjalan ke kota Mekah, tidak mau. Karena tidak mau berjalan, dipukuli, dipecuti, sampai ada yang diiris itu dagingnya biar mau jalan. Tetapi atas irodah Allah, gajah-gajah ini justru berjalan tapi berbalik arah. Cerita seperti ini kalau tidak beriman orang tidak akan bisa percaya Pak. Kemudian dari jauh, dari laut itu kelihatan gumpalan awan. Kemudian suasana menjadi gelap seolah-olah akan turun hujan. Ternyata setelah dekat Pak, ini bukan gumpalan awan, tetapi ini adalah gelombang besar burung ababil. Burung-burung ini sudah membawa 3 buah batu yang kemudian batu-batu ini diturunkan, diluncurkan kepada pasukan Abroha. Sehingga di dalam Al-Quran diabadikan kisah ini di dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di akhir ayat Allah menyebut ka'asfim ma'kul. Semua tentara, pasukan yang dibawa oleh Abroha mati bagaikan daun yang dimakan ulat. Bagaimana nasibnya Abroha? Abroha pun juga tidak luput dari batu-batu yang dijatuhkan oleh burung-burung ini. Tetapi dia masih bisa bertahan hidup dan dia kemudian masih ada kesempatan pulang ke negeri Yaman. Beberapa hari kemudian barulah Abroha itu mati.
Jadi matinya Abroha tidak di Mekah, tidak di Al-Mughammas, tapi sudah kembali ke Yaman. Hadirin, pada waktu pemerintahan dinasti Abbasiyah, gereja ini kemudian dihancurkan. Sekarang tinggal puing-puing situs bahwa ini dulu pernah dibangun Ka'bah tandingan dan sekaligus gereja Al-Qulais itu. Nah, saat ini di kota San'a ini masih ada, itu dibatasi dengan pagar besi untuk mengenang bahwa dulu pernah terjadi sejarah yang diukir oleh Abroha bersama bala tentaranya. Nah, karena ada peristiwa besar akan menghancurkan Ka'bah inilah Rasulullah lahir. Makanya kemudian disebut lahirnya Rasulullah itu tanggal 20 April 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Orang-orang Arab kuno kalau memberi pengetahuan untuk mengidentifikasi, mengenang sebuah peristiwa, itu biasanya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa alam, peristiwa-peristiwa besar. Jangankan di Arab, Pak, saya aja ini lahir tahun 64. Emak kula niku, emak saya kalau bilang awakmu iku lembien lahir iku sak marine gestok. Sak marine ges tapu, taune gak ero. Nah, itu orang Jawa saja begitu, sama peristiwa besar itu menjadi titik ukur dan titik pengertian sebagai identitas. Ketika beliau lahir umur 25, beliau mendapat gelar Al-Amin. 25 tahun itu juga beliau kemudian menikah dengan seorang perempuan namanya Khadijah Al-Kubra. Hadirin Bapak Ibu, ketika beliau berusia 40 tahun, disitulah Allah mengangkat, memberikan pengumuman sekaligus menjadi formal, Rasulullah Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan menerima wahyu. Surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Bahasa Arab itu ada dua, Pak. Ada khor, itu artinya gua. Yang kedua kahfi juga gua. Kalau bahasa Arab itu menggunakan kata ghorun, itu gua yang hanya muat 1-2 orang. Kalau di Indonesia mungkin bukan goa itu, ya celah gunung. Tapi kalau goa itu isinya bisa ditempati lebih dari 3 orang, itu bahasa Arabnya kahfun. Makanya ono surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi artinya goa. Karena apa? Di dalamnya ada orang yang bisa bertahan mati sampai bertahun-tahun. Jumlahnya ada yang bilang 6, 7 dengan anjingnya, ada yang bilang 7, 8 dengan anjingnya. Makanya disebut kahfi, ashabul kahfi. Nah, ketika Rasulullah diangkat umur 40 tahun menjadi Rasul ini, apa yang Allah berikan kepada beliau? Yang pertama, membawa misi perubahan sauratul akidah. Revolusi akidah. Orang-orang yang dulunya menyembah berhala, menyembah api, menyembah bintang, kemudian dirubah secara pelan-pelan namun pasti oleh Rasulullah kembali kepada agama tauhid. Ini yang digambarkan, diabadikan oleh Allah dalam surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani sungguh aku, ana yo utawi aku, iku Allah. Sungguh aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat, lidzikri, untuk mengingat aku. Yang kedua, Rasulullah membawa misi
yaitu perubahan terhadap syariah yang kemudian disebut dengan istilah sauratus syariah. Apa itu? Revolusi syariah. Yang waktu itu orang mengenal hukum siapa yang kuat, dia yang menang. Maka secara perlahan namun pasti Rasulullah meletakkan dasar-dasar yang sudah lengkap akidah dan syariatul Islam. Yang ketiga adalah membawa perubahan dari sisi akhlak, sauratul akhlak, revolusi akhlak. Ini yang kemudian disabdakan beliau yang sangat populer, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nanti saya baca dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Abu Dinata. Kalau kita ada istilah akhlak, ada istilah budaya, ada istilah tradisi, ada istilah etika. Apa bedanya? Kalau bicara akhlak, maka ini tingkah laku manusia yang bisa dibuat, dibangun, diperbaiki, diterapi dengan istilah building karakter atau karakter building. Kalau begitu yang namanya akhlak, ini bisa dipayung dalam payung agama. Jadi kalau tingkah laku ini menungso, akhlaki menungso, keluar dari payung agama, namanya bukan akhlak. Yang keempat, beliau membawa perubahan kemanusiaan, sauratul insaniyah, revolusi kemanusiaan. Kalau kita peras revolusi kemanusiaan itu ada dua. Yang pertama adalah membebaskan negeri-negeri yang terjajah, dan yang kedua adalah mengentas perbudakan. Kalau mengentas perbudakan maka otomatis mengentas kemiskinan. Bapak Ibu, Rasulullah itu kurang lebih 27 kali berperang. Apakah itu berperang yang langsung ia pimpin atau peperangan yang diserahkan oleh sahabatnya? Beliau tidak ikut serta. Peperangan yang langsung dipimpin dan ikut serta Rasulullah namanya ghazwah. Tapi kalau peperangan Rasulullah tidak ikut, namanya sariyah. Dari 27 peperangan, itu seluruhnya adalah di dalam misi beliau karena pengkhianatan dan ingin membebaskan penjajah dan mengentas perbudakan. Salah satu contoh perang Khaybar. Perang Khaybar itu karena pengkhianatan orang Yahudi. Akhirnya diperangi oleh Rasulullah di tanah Khaybar. Mengentas perbudakan, membebaskan Bizantium, dan seterusnya. Ini peperangan-peperangan. Yang kedua, Bapak Ibu, mengentas perbudakan. Sampai cari dalam sejarah, sampai cari dalam kitab suci agama apapun, tidak ada orang pertama yang mengentas perbudakan di muka bumi adalah Rasulullah, konsepnya Al-Quran. Tidak ada Pak, sama cari. Di Bible tidak ada. Bhagavad Gita, mboten enten. Mana buktinya kalau Islam itu mengentas perbudakan? Bapak Ibu, salah satu contoh, di dalam Al-Quran kalau ada orang Islam membunuh orang lain tanpa sengaja, maka hukumannya memerdekakan budak yang muslim. Kalau ada orang Islam kemudian siang hari bulan Ramadan kumpul dengan istrinya, maka ia harus memerdekakan budak. Begitu seterusnya. Ini bukti nyata. Satu-satunya agama, satu-satunya pemimpin yang mengentas kemiskinan, perbudakan di muka bumi, Al-Quran, Islam, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi tambahnya ilmu dan wawasan buat kita. Mudah-mudahan pula sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita solih solihah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang punya hutang banyak, Allah segera memberi kemampuan untuk bisa segera melunasinya.
yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberikan jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu surga. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Kita semua yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga pula aktivitas pagi ini kelak menjadi sarana mudah untuk bisa masuk surga. Allah membimbing kita dengan Al-Qur'annya, dan Allah menghidupkan Al-Quran di dalam jantung kalbu kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.